Oke, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, ini muka aku kelihatan ya? Iya, iya. Yang terhormat Ibu Hairun Nikmah, SPDM Hum untuk narasumber kita hari ini. Dan selamat pagi untuk apa ini teman-teman semuanya yang bisa hadir hari ini. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat untuk membahas sebuah topik yang apa ya? Judulnya judulnya apa ya ini hari ini? Sebentar saya lihat dulu judulnya. Diskusi buku lah. Belum tas itu judulnya adalah oh ya, diskusi buku ya, tentang ternyata diskusi buku Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi di hari ini kita akan bersama-sama itu ya mengupas tuntas sosok proklamator kita Bung Karno, tentu dari sudut pandang yang sangat krusial ya perannya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Baik, kita mulai saja langsung. Tapi sebelum itu saya akan nge-share dulu terkait CV dari Ibu Hairun Nikmah, SPDM Home. Sebentar, saya akan share terlebih dahulu CV Ibu Nikmah, Ibu Rurun, Ibu Hairun. Share. Oke, baik. Saya share dulu. Sudah terlihat semuanya teman-teman yang ada di layar ya. Kita lihat kurikulum vitae-nya Ibu Rurun ini. Nama Khairul Nikmah SPDM Home. Tempat tanggal lahir di Kota Kediri 8 Juni 1991. Alamatnya di Gria Cokro Menggalan D07 Ponorogo. Nomor teleponnya 082221097996. Agamanya Islam. Emailnya khairunnikmah@iinponorogo.ac.id. Statusnya menikah dan pendidikan terakhir S2 Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro. Pengalaman kerja beliau dosen dosen UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo di 2019 sampai sekarang. Dan karya ilmiahnya, alhamdulillah, masya Allah banyak sekali. Ada beberapa karya ilmiah yang sudah beliau terbitkan ya. Yang pertama ada Jurnal Perkembangan Pelabuhan Perikanan Perigi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Tasimadu, Kabupaten Trenggalek 1978 sampai 2004. Kemudian ada modernisasi alat tangkap dan pengaruhnya terhadap nelayan, Teluk Perigi, Kabupaten Trenggalek tahun 1982 sampai dengan 2006. Kemudian ada buku Kemegahan Islam dan Sejarahnya, ada buku Pelabuhan Ikan dan Nelayannya, juga ada buku Pintar Sejarah Indonesia dan Dunia. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Hairun Nikmah memulai diskusi pagi ini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Lala. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai untuk berdiskusi. Sebenarnya, apakah teman-teman sudah baca buku ini, buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia? Tebalnya itu bukunya, bentar ya. Buku ini tebalnya itu sangat tebal ya. Saya baca buku ini tuh tahun 2018 dan baru saya baca kembali kemarin waktu ngisi diskusi ini. Setebal ini ya. Tebalnya 415 halaman gitu. Ada berapa bab ya? Ada ini. Mungkin teman-teman bisa beli di toko buku terdekat, tapi jangan beli yang bajakan ya. Ini tabel apa namanya? Ada 32 bab.
mulai dari Bung Karno lahir sampai Bung Karno menjadi presiden selama pada waktu buku itu ditulis, Bung Karno itu menjadi presiden sudah 20 tahun ya. Kenapa kok bisa lama ya? Karena dia apa namanya? Disahkan untuk menjadi presiden seumur hidup seperti itu. Jadi kan kalau sekarang nggak boleh ya, presiden itu hanya 2 kali putaran atau setiap putaran itu 5 tahun sekali. Kalau dulu itu Bung Karno dari tahun 45 sampai tahun 1967, jadi lama sekali ya, hampir mirip seperti Orde Baru. Mungkin itu pengantarnya. Ini bukunya, sebenarnya bukunya itu buku bukunya mudah dipahami ya, karena ini penulisnya itu ini ditulis dalam bahasa Inggris tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dengan banyak bahasa. Jadi ini banyak yang eh, apa membacanya dalam banyak bahasa, di luar negeri juga banyak. Jadi kalau kalian orang Indonesia yang suka Bung Karno, yang suka Marhenis, ya, atau mungkin ikut gerakan GMNI gitu, itu saya sarankan membaca buku Bung Karno Sang Penyambung Lidah Rakyat, karena di sini itu Bung Karno pertama-tama bagaimana sejarahnya Marhenis itu sudah ditulis juga di dalam buku ini. Soekarno dibuang, kemudian kembali ke apa, pemerintahan, kemudian menjadi presiden sama 20 tahun, ada di sini gitu. Dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Ini bahasanya mudah dipahami seperti kita membaca novel ya. Kalau kalian teman-teman ada di Ponorogo boleh pinjam, tapi jangan lupa dikembalikan boleh ya. Nanti ketemu di kampus pinjam boleh. Oke, saya mau share screen ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum deh, di Oh, saya belum. sudah terlihat? Apakah sudah terlihat belum? Oh, Sudah sudah. ya. Sudah. Oke. Bung Karno, eh, penyambung lidah rakyat Indonesia ya. Jadi Bung Karno itu, kita mulai saja ya. Untuk pertama nanti ya, bentar. Ya. Alasan menulis buku ini, jadi Bung Karno itu tidak mau sebenarnya biografinya ditulis gitu ya, karena menurut beliau itu akan hidup 20 tahun lagi gitu. Jadi selama 20 tahun beliau menjadi presiden, Soekarno sebenarnya nggak tertarik untuk menulis buku. Kemudian didesak oleh duta besar Amerika yang bernama Howard Jones, itu menyarankan untuk membuat biografi. Mohon maaf ya, ini banyak ketikan yang kurang tepat karena saya menulisnya waktu malam. Jadi konsentrasinya apa namanya agak berkurang gitu. Terus pada saat itu Bung Karno sudah menjadi presiden sudah 20 tahun ya. Karena ini 32 bab ya, jadi akan saya singkat sebisa saya menyingkat gitu. Kalau nanti ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau langsung dipandu oleh moderator gitu. Bung Karno itu adalah pencinta wanita ya. Jadi kenapa kok buku ini, jadi buku Bung Karno Sang Penyambung Lidah Rakyat itu ditulis oleh perempuan yang bernama Cindy Adam, karena Bung Karno itu lebih semangat kalau bekerja itu dengan perempuan gitu. Itu ditulis di dalam alasan menulis buku ini, itu Bung Karno jika yang datang itu laki-laki, maksudnya ajudan laki-laki, dia itu agak malas gitu. Kalau dia itu yang datang ajudannya perempuan, itu dia semangat gitu. Namanya roh ya, namanya. Ibu roh itu sekretaris perempuannya. Kalau dia yang datang roh itu semangat. Kalau yang datang laki-laki itu nggak semangat. Dan Bung Karno itu ditulis di beberapa media asing itu adalah seorang yang pencinta wanita gitu. Karena selain itu dia suka wanita, dia pencinta wanita, dia juga istrinya 9 ya, kalau kita lihat di sejarahnya Bung Karno.
Kemudian Bung Karno itu akhirnya mau menulis buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat itu, asalkan yang menulis adalah Cindy Adam. Cindy Adam itu adalah um, wanita yang cantik, wartawati yang cantik, istri dari Joy Adam yang memimpin misi kesenian Presiden Kennedy di Asia Tenggara. Presiden Kennedy itu presiden Amerika Serikat. Jadi Bung Karno sama Amerika Serikat itu sebenarnya itu bersahabat gitu, tapi karena ada politik ya, ya politik seperti itu ya, yang menguntungkan yang disikat gitu. Nah, kemudian autobiografi ini tuh ditulis tidak untuk mendapatkan simpati. Harapannya ditulis buku ini agar dapat menambah pengertian yang lebih baik tentang Soekarno dan dengan itu menambah pengertian yang lebih baik terhadap Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi kenapa kita tahu Bung Karno disebut putra Sang Fajar? Mbak Lala, terlihat jelas ya? Terlihat ya untuk apa slide-nya? Kenapa Iya, disebut terlihat, terlihat. Maaf, ya? maaf. Hmm. Terima kasih. Kenapa dinamakan Putra Sang Fajar? Ya, jadi karena Soekarno itu dikenal sebutan dengan Putra Sang Fajar karena dilahirkan pada saat matahari terbit, saat Gunung Kelot yang ada di Kediri itu meletus meletus. Kemudian Soekarno lahir pada 6 Juni 1901. Dia itu di dalam buku Soekarno dia itu mengatakan ya, dia itu adalah di bawah naungan bintang Gemini gitu ya. Kalau orang Juni bintang Gemini itu kan kreatif, inovatif ya, dan Soekarno menulis dalam autobiografinya sangat-sangat percaya diri begitu. Kemudian tahun 1901 itu merupakan awal baru zaman penuh semangat di dalam pasang naiknya revolusi kemanusiaan gitu. Kemudian Soekarno lahir dari seorang ibu. Kalau di dalam bukunya itu namanya Idayu ya. Kalau nama lengkap ibunya itu Ida Ayu Nyoman Rai. Kalau punya Ida Ayu itu berarti adalah kasta Brahmana. Jadi ibu Soekarno itu adalah orang Hindu. Kemudian kalau bapaknya itu adalah seorang guru rendah yang waktu itu kerja di Bali itu sebagai guru. Kemudian karena Pak Sukemi Sosrodihardjo itu melihat Bu Idayu itu kepura cantik sekali nih anak orang, kemudian dinikahi tapi tidak direstui karena mereka berbeda keyakinan. Akhirnya mereka kabur dan Pak Sukemi itu apa namanya kabur membawa Idayu dan apa mereka kawin lari gitu ya. Kawin lari, kemudian Pak Sukemi menulis surat kepada atasannya untuk berpindah ke Surabaya. Nah, di Surabaya itulah Soekarno itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan kemudian mereka punya Pak Raden apa Pak Sukemi dengan Bu Idayu itu punya dua orang anak namanya Sukarmini dan Soekarno seperti itu. Namanya sebenarnya nama Soekarno itu bukan Soekarno ya dulu, namanya Kusno. Karena si Soekarno itu sakit-sakitan, sering disentri ya, disentri kemudian eh, sakit malaria, akhirnya itu apa namanya? Namanya Soekarno itu namanya Kusno itu diganti menjadi Soekarno. Karno itu adalah seorang tokoh Mahabharata yang adalah eh, Karna ya, Adipati Karna. Karna itu adalah telinga ya artinya. Jadi Dewi Kunti itu punya apa? eh, Dititipkan ruh anak itu sama Dewa Surya. Terus karena Dewa Surya itu nggak mau karena Kunti belum menikah, akhirnya si Karna itu keluar lewat telinga. Nah, artinya kan karena itu telinga. Nah, jadi Pak Sukaimi itu sangat suka atau mencintai kisah Mahabharata ya atau perang Baratayuda itu Pak Sukaimi suka. Akhirnya nama Kusno itu diganti jadi Soekarno. Kemudian Soekarno itu di Mojokerto ya. Kenapa kok dari Surabaya ke Mojokerto? Karena kan guru itu dipindah gitu loh. Bapak Sukemi itu mantri guru ya. Mantri guru di sekolah rendah. Kalau kita itu mantri guru, kalau sekolah pribumi, inlander itu nggak boleh di dibuat gelarnya itu kepala sekolah, tapi adalah mantri guru begitu. Kalau dia itu orang Belanda ya boleh
kepala sekolah namanya. Kalau orang inlander itu namanya mantri guru di sekolah rendah. Kemudian Bung Karno itu pernah juga pada usia taman kanak-kanak itu tinggal di Tulungagung ya. Tapi sebenarnya di Kediri ada loh tempat masa kecil Soekarno ya. Itu di mana daerah Wates itu ada tempat masa kecil Soekarno gitu. Kemudian Soekarno itu melanjutkan HBS pada usia 15 tahun di Surabaya. Jadi HBS itu adalah setingkat sekolah SMA waktu Belanda. Burger School ya. Kemudian di Surabaya itu Soekarno ngekos ya, ngekos in the kos di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto, dan di rumah Cokroaminoto itu eh, karena Pak Cokro adalah seorang ketua dari Syarikat Islam atau punya organisasi besar pada saat itu dan disegani, maka orang-orang yang datang di rumahnya Pak Cokro di Gang Peneleh Surabaya itu adalah orang-orang besar seperti Muso seperti itu. Dan teman kosnya Soekarno itu juga ada yang namanya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang nantinya akan dihukum mati oleh Soekarno waktu Indonesia sudah merdeka, karena Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu adalah pemimpin dari DITI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang menginginkan Indonesia itu adalah negara Islam, padahal si Indonesia itu sudah menjadi negara Republik Indonesia, jadi beda gitu ya. Terus kemudian juga di di rumah Pak Cokro dia juga ketemu sama Alimin seperti itu, tokoh-tokoh PKI gitu. Muso, Alimin itu kan guru-gurunya Soekarno gitu. Tapi nanti dieksekusi waktu Muso ditembak mati di Ponorogo ya, karena dia menyebarkan atau menginginkan negara komunis. Nah, kan itu berlawanan dengan Republik Indonesia gitu. Tahun 48 itu Muso ditembak mati karena terlibat pemberontakan PKI di Madiun, dan kemudian dia lari ke Ponorogo dan ditembak mati di situ. Lanjut ke Soekarno. Jadi Soekarno itu waktu di HBS itu sudah mengenal kayak cinta-cintaan gitu. Dia suka dengan apa namanya ya? Dia suka dengan apa perempuan Belanda. Tapi kan kalau perempuan Belanda kan nggak boleh sama inlander. Kamu inlander kampung, inlander busuk gitu. Sering terjadi diskriminasi dengan para orang kulit putih seperti itu, dan di HBS itu juga inlandernya itu sedikit atau pribuminya itu sedikit, yang banyak itu orang Belanda begitu ya. Kemudian pada saat Soekarno berumur 18 tahun, beliau itu dinikahkan dengan Siti Utari ya, atau Putri Cokroaminoto. Tapi eh, Siti Utari itu umurnya 16 tahun, Soekarno umur 18 tahun ya. Ini pernikahan dini itu zaman dulu biasa ya. Tapi Siti Utari itu apa namanya masih kecil gitu, tapi 16 tahun sudah dinikahkan oleh Soekarno. Nah, Soekarno kan nggak enak sama gurunya Pak Cokro. Ya udah mau saja dia menikah dengan Siti Utari, dijodohkan. Tapi Soekarno itu sebenarnya menganggap Siti Utari itu adalah adiknya gitu. Perasaannya hanya kakak adik A saja gitu, tidak tidak ada rasa cinta seperti itu. Nah, di Surabaya itu Soekarno itu memimpin sebuah organisasi ya. Organisasi yang pertama Soekarno ikuti itu adalah Trikoro Darmo di Surabaya gitu. Dia memimpin Trikoro Darmo, kemudian dia mulai belajar pidato pada waktu studi klub, atau studi klub itu kayak apa ya, diskusi ilmiah gitu loh, diskusi tentang yang diskusi tentang ilmiah tentang perjuangan dan sebagainya. Itu dia waktu umur 16 tahun gitu. Kemudian ya Trikora Darmo ya. Kemudian Soekarno bergabung ke Yogyakarta, dan di Yogyakarta itu adalah Soekarno menjadi ketuanya. Kemudian setelah lulus dari HBS, Soekarno itu sebenarnya menginginkan dia sekolah ke luar negeri ya, seperti Hatta, Syahrir kan
sekolahnya ke luar negeri, ke Netherlands ya, ke Belanda. Nah, walaupun Syahrini nggak lulus, dia pingin sekali untuk sekolah ke luar negeri. Seperti Agus Salim kan juga sekolah ke Belanda seperti itu. Dan teman-temannya yang di HBS itu juga banyak yang sekolah di luar negeri gitu. Tetapi sama Bu Idayu, sama ibunya Soekarno itu nggak boleh karena apa? Karena mahal begitu. Karena nggak punya uang seperti itu. Akhirnya Soekarno melanjutkan kuliahnya itu di Bandung di kos Haji Sanusi ya. Haji Sanusi itu kawan Pak Cokro dan Haji Sanusi itu punya istri yang namanya Inggit Garnasih ya. Nanti yang kemudian Inggit Garnasih itu dinikahi oleh Soekarno ya karena Siti Utari diceraikan kemudian menikah sama Inggit Garnasih. Jadi Siti Utari itu istri yang pertama karena tidak cinta. Nanti kemudian Soekarno menceraikan Siti Utari, kemudian menikah dengan Inggit Garnasih seperti itu. Sebentar, bentar. Oke, bentar, 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 bentar. Ya. Kemudian Soekarno itu kuliah selama 4 tahun di HIS ya, Burger Burger apa sih? Indus School ya. Kemudian yang mahasiswa inlandernya itu hanya 11 orang dan kuliahnya tuh 6 hari. Kalau di YN Ponorogo kan 5 hari ya. Kalau mahasiswanya masuk hari Jumat mereka protes, Bu, saya mau pulang kampung, Bu, dan sebagainya itu kan. Karena kuliahnya 6 hari, Senin sampai apa namanya Sabtu. Kemudian dalam seminggu itu ujian tertulis setiap triwulan selama sebulan penuh gitu. Nah, kurikulum yang ada di sekolah tinggi itu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah jajahan. Misalnya kalau pemerintah jajahannya itu eh, ada kurikulum membuat bendungan. Nah, itu adalah bendungannya itu untuk irigasi, irigasi untuk mengairi tanam paksa yang dicetuskan oleh Van den Bosch itu. Bukan untuk kepentingan pribumi, bukan. Jadi kalau pengairan jembatan, kemudian eh, bangunan-bangunan itu kan dia dia sekolah teknik ya, anak teknik ya Soekarno. Itu untuk kepentingan kolonial, bukan kepentingan inlander begitu. Kemudian lanjutnya, nah ini Ibu Inggit Garnasi ya, cintanya Soekarno, tapi nanti di akhir penjelasan itu Inggit Garnasi itu bercerai dengan Soekarno karena Bung Karno ingin punya anak, tapi Inggit Garnasi tidak bisa memberikan anak ya, karena Bung Karno karena Inggit Garnasi itu tidak bisa memiliki anak. Jadi umur 40 Soekarno baru punya anak sama Fatmawati. Nah, pada tahun 1922 itu Pak Cokro itu ditangkap ya karena Syarikat Islam itu sangat dirasa sangat radikal. Kemudian Pak Cokro Aminoto itu ditangkap atas tuduhan penggerakan pemogokan di Garut ya, di buruh kereta api. Kemudian akhirnya karena si Soekarno kan sebagai menantu yang baik dia pulang ke Surabaya. Dia ngajukan cuti ke direktur oh, HIS-nya tadi. Dia pulang ke Surabaya, dia kerja di eh, kereta api gitu. Di kereta api sebagai penulis gaji di apa namanya uh, penulis apa namanya di pegawai ya. Kok ngelek ya aku.
pegawai kereta api, dia kerja di stasiun kereta api di Surabaya ya. Ini kereta api di Gubeng atau di Wonokromo itu nggak dijelaskan ya sama Soekarno ya. Pokoknya di stasiun kereta api. Kemudian Soekarno kembali ke Bandung untuk melanjutkan sekolah. Soekarno dan Utari akhirnya bercerai pada tahun 1922. Jadi Utari itu juga dibawa ke Bandung, tapi bercerai tahun 1922 karena tidak ada rasa cinta dan belum melakukan hubungan suami istri ya, masih perawan gitu. Kemudian dikembalikan dengan uh, Siti Utari dikembalikan Pak Cokro ke Surabaya. Dan Soekarno menikah dengan Inggit Garnasih pada tahun 1923. Berarti Soekarno umur 22 tahun sudah menikah dua kali ya. Dan istri yang paling dicintainya itu adalah Inggit Garnasih karena Inggit Garnasih itu sama Soekarno terpaut umur 20 tahun ya. Bentar. Iya, 10 tahunan lah. Soekarno itu terpaut jauh sama Inggit Garnasih ya. Walaupun terpaut jauh ya dan ibu Inggit itu adalah ibu kosnya, tapi Soekarno sangat mencintai Inggit Garnasih karena dia itu keibuan gitu. Dan dia pendengar yang baik, dia pintar masak, pintar membuat jamu untuk keperluan Soekarno. Eh, apa namanya waktu di penjara dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan dia orang yang mandiri dan sangat lemah lembut dan dia orang Sunda kan jadi lemah lembut gitu ya. Soekarno menikah dengan Inggit Garnasih setelah Inggit Garnasih diceraikan oleh Haji Sanusi. Dalam hubungan dengan Haji Sanusi, sebenarnya Haji Sanusi itu sudah tidak ada kecocokan dengan Inggit ya, tapi masih dilanjutkan hubungan suami istri. Kemudian dengan gentleman Soekarno itu ngomong dengan Haji Sanusi yang selaku suami dari Inggit Ganassi, Pak Sanusi, daripada istrimu itu kamu tinggal terus kamu main di luar, mending ceraikan sajalah, berikan padaku, nanti akan aku jadikan istri ya. Benar itu Soekarno. Akhirnya setelah diceraikan itu sama Pak Haji Sanusi, setelah diceraikan Pak Haji Sanusi itu Inggit Garnassi itu dinikahi oleh Soekarno seperti itu. Ini kan keren banget kan Soekarno. Ini topi pecinya Soekarno kenapa miring itu karena di sebelah apa kiri itu Soekarno terkena jatuh dari pohon pohon terus ininya ada luka gitu. Dia menutupinya dengan topi topi pecinya itu agak miring seperti itu. Kemudian Soekarno itu membuat ide Marhenisme itu waktu di Bandung ya. Uh, Marhenisme itu Marhen itu adalah petani yang dia temui di Bandung gitu. Soekarno bertemu dengan seorang petani pada saat bersepeda mengelilingi kota Bandung. Kemudian Soekarno mengamati seorang petani yang sedang bekerja. Petani tersebut memiliki lahan, alat produksi, menggarap lahannya sendiri dan memanfaatkan hasil panennya untuk keperluan keluarga meski tidak cukup ya. Para petani mengusahakan bidang tanah yang sangat kecil, mereka menjadi korban feodal, di mana awal petani pertama diperas oleh bangsawan yang pertama sampai ke anak cucu. Kemudian berabad-abad. Kemudian muncullah istilah marhen karena si petani itu namanya Pak Marhen. Dia tuh nggak malas, tapi dia itu dimiskinkan oleh sistem kolonial begitu. Dia mencukupi kebutuhannya sendiri itu sebenarnya nggak cukup. Intinya marhanisme itu uang cilik gitu loh ya. Apa namanya paham-paham sosialisme dalam marhen adalah sosialisme Indonesia dalam prakteknya. Perkataan marhanisme adalah lambang dari penemuan kembali kepribadian sosial seperti itu. Kemudian Soekarno mendirikan PNI, ini lambang PNI banteng ya, seperti anaknya Megawati kan juga PDI itu lambangnya banteng ya terinspirasi dengan PNI, Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Nah, dengan dukungan 6 kawan dari Algemeen Study Club ya, apa namanya organisasi yang tentang apa ya, ya mendiskusi diskusi politik seperti itu. Bung Karno itu mendirikan PNI tujuannya adalah kemerdekaan sepenuhnya. Jadi
PNI itu termasuk radikal dalam menyuarakan kemerdekaan gitu. Dia nggak mau kooperasi gitu. Dia mau menentang Belanda. Dia menyuarakan kemerdekaan untuk Indonesia. Jadi Soekarno suka berpidato dengan berapi-api gitu, dengan rakyatnya apa rakyatnya dengan semangatnya yang sangat membara begitu. Dia menyuarakan kemerdekaan Indonesia tahun 1927 itu mendirikan PNI ya. Karena sulitnya rapat itu Soekarno pernah ya itu memilih rapat itu tempat pelacuran dan kalian tahu bahwa Bung Karno itu punya anggota PNI itu 670 orang perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial gitu. Karena kenapa? Menurut Bung Karno, wanita-wanita seperti ini itu punya uang yang banyak untuk menyokong PNI ya. Yang organisasinya kan se-Indonesia ya, tapi yang anggotanya itu yang pelacur seperti itu hanya di Bandung gitu. Sebenarnya ini ditentang loh sama anggota-anggota lainnya, tapi Soekarno tetap kekeh. Karena 670 orang perempuan itu sangat berjasa dalam perkembangan PNI ya. Memberikan sumbangan anggota apa namanya sumbangan ke partai juga banyak. Kemudian umpamanya orang-orang petinggi-petinggi kan kalau yang pria hidung belang kan pasti ke tempat seperti itu ya. Itu dimintai informasi sama wanita-wanita itu kemudian diinformasikan kembali ke Soekarno. Jadi beberapa penting informasi penting itu bisa didapat dari perempuan yang berprofesi seperti ini seperti itu. Jadi Soekarno sebenarnya ditentang oleh apa namanya? Ditentang oleh anggota-anggota PNI yang lainnya tapi tetap bersikukuh ya gitu. Nah, kemudian masuk tahanan ya. Pada tahun 1929 itu Soekarno mengadakan rapat umum. Setelah acara, Soekarno dan Gatot Mangkupraja itu menginap di rumah Suyudi. Calon rektor. Apa itu? Kemana? Bentar, bentar. Oh, Oke. Kemudian masuk tahanan, Soekarno dan Gatot Mangkupraja itu menginap di rumah Suyudi, seorang pengacara di Jogja pukul 5 pagi. Rumahnya tuh digedor sama polisi Belanda karena Soekarno itu mengadakan orasi yang menurut polisi itu sangat merugikan kolonial karena dia memupuk rasa kebencian terhadap Belanda gitu, memupuk kemerdekaan biar menuntut kemerdekaan gitu. Kemudian Soekarno tanggal 19 Desember 1929 itu ditangkap dan dibawa ke Mergangsan. Terus setelah di Mergangsan diinterogasi, kemudian dipindah ke penjara Benceu. Ini apa sih orang kalau Sunda itu ngomong Benceu gimana? Bence ya di penjara Bence ini. Nah ini penjara Bence itu sangat sempit. Ini penjaranya. Ini kan sebenarnya gedung-gedung. Nah ini gedungnya kan dihancurkan ya. Yang disisakan hanya selnya Soekarno yang 1,5 meter gitu. uh, Penjara Bence itu adalah penjara kelas bawah ya. Dan Soekarno itu ditahan selama 40 hari baru bisa bertemu dengan Inggit Garnasih. Gitu. Ini selnya yang kecil sempit. Nah, ini waktu dirobohkan di apa namanya disisakan yang ini. Kemudian di pengadilan setelah uh, Bence kan sebelum masa apa di pengadilan ya. Terus setelah itu di pengadilan teks yang ditulis Soekarno yang sangat menggelegar yang berjudul Indonesia Menggugat itu di apa namanya ditulis di apa atas kaleng di atas tempat kaleng BAB dan BAK-nya Soekarno waktu di penjara. Jadi Soekarno menulis pledoi pembelaan karena mereka itu kan ingin merdeka kan ini tanah air saya begitu. So, kalian yang
saya ingin merdeka, kenapa kalian menahan saya? Ini adalah hak saya. Dan seperti itu bisa dibaca teman-teman ya. Indonesia Menggugat itu sangat semangat banget Soekarno nulisnya. Dan kemudian pada 18 Agustus 1930 eh, setelah 8 bulan ditahan, akhirnya perkara ini dibawa ke pengadilan. Kemudian Soekarno dituduh melanggar pasal 169, 161, 171, dan 153 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian Soekarno dituduh mengambil bagian dari organisasi untuk menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, dan pembelaan Soekarno adalah pembela Soekarno atau pengacara Soekarno itu ada orang 4 ya. Mr. Sartono, Master of Reh ya kalau Esa sekarang ya. Kalau dulu kan Mister itu Master of Reh. Kemudian Mister Sastro Mulyono, Mister Suyudi. Itu kemudian eh, Soekarno dijatuhi hukuman dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin ya. Ini penjara Sukamiskin yang merupakan penjaranya orang Belanda. Penjara Belanda kelas kakap ya. Soekarno dipekerjakan di percetakan membuat ratusan rim kertas menjadi buku-buku tulis dari matahari terbit sampai terbenam. Nah, di dalam penjara Sukamiskin itu banyak terjadi homoseksual ya, karena orang-orang itu kan butuh penyaluran hubungan biologis ya. Karena nggak bisa, akhirnya mereka melakukan tindakan homoseksual di penjara Sukamiskin itu. Dan orang-orang itu banyak yang melakukan seperti itu. Dan mungkin kalau sekarang di penjara juga banyak ya praktek yang seperti itu, melakukan hubungan yang terlarang gitu. Karena memang di penjara kan nggak boleh ketemu siapapun dan ini juga susah untuk ketemu istrinya. Mereka melakukan home primpa gitu ya, hubungan homoseksual seperti itu. Dan Inggit itu juga nggak boleh setiap hari datang mengunjungi Soekarno. Dan apapun yang ditulis sama apa yang dibawa oleh Inggit Garnasi itu harus dicek sama sipir Belanda gitu. Jadi Inggit Garnasi selalu membawa bahan makanan itu sebagai kode. Kalau Inggit Ganassi itu melubangi telurnya itu ada kodenya. Melubangi satu telur itu ada kodenya. Melubangi dua telur itu ada kodenya. Membawa telur asin itu ada kodenya bahwa ada yang ditangkap gitu. Atau ada peristiwa yang tidak mengenakan seperti. Jadi sangat-sangat diperiksa dengan cermat dan teliti seperti itu. Nah, tahun 31 Desember 31 itu Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin. Kemudian keluar dari penjara itu kan setelah waktu Soekarno masuk penjara itu kan PNI-nya tidak ada yang memimpin ya. Akhirnya Hatta setelah pulang dari Rotterdam Belanda itu Hatta membuat suatu PNI. Tapi kalau Soekarno kan membuat eh, PNI itu kan Partai Nasional Indonesia. Kalau Hatta itu membuat PN itu menjadi Pendidikan Nasional Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu Soekarno Hatta kan duetnya sangat bagus gitu ya. Ternyata Soekarno Hatta itu um, duetnya itu tidak seindah duet Soekarno Hatta Jalan Soekarno Hatta. Jadi Soekarno itu menganggap Hatta itu sangat kering gitu, sangat sangat teoritis. Kamu Hatta itu kamu sangat teoritis sekali. Kamu tuh nggak bisa menggemparkan membangun, membakar semangat rakyat gitu. Hatta juga gitu suka saling mengkritik gitu. Apalagi Syahrir. Syahrir itu suka mengkritik Soekarno. Ya walaupun setelah Indonesia merdeka kan Syahrir diberikan jabatan perdana menteri ya oleh Soekarno. Tetapi Syahrir itu sangat selalu mengkritik Soekarno begitu. Dan tapi Soekarno ya karena dia sudah dia juga apa namanya ya saling mengkritik begitu. Jadi waktu Soekarno keluar dari penjara itu PNI itu sudah berubah menjadi Pendidikan Nasional Indonesia. Akhirnya Soekarno
masuk ke partai baru, Partindo, Partai Indonesia, kemudian mengasuh majalah partai itu punya majalah ya, majalahnya itu uh, pikiran rakyat begitu. Kemudian kegiatan politik Soekarno itu tetap dipantau ya, karena membahayakan lah. Walaupun Soekarno nggak punya tembak pistol itu, tapi caranya menggemparkan atau membakar semangat rakyat itu sangat menakutkan untuk pemerintah kolonial. Nah, ini waktu kegiatan politik itu pada tahun 1 Agustus, Soekarno mengadakan pertemuan partai di kediaman Husni Muhammad Tamrin ya, di Jakarta ya. Tamrin itu adalah anggota Volksrat ya. Volksrat itu semacam DPR. Nah, Tamrin itu setelah selesai komisaris polisi itu menangkap Soekarno. Karena disangka itu Soekarno menyebarkan eh, keburukan begitu. Nah, kemudian Soekarno dikurung tepat 8 bulan setelah hari pembebasan, setelah Sukamiskin bebas. Soekarno kembali ditahan. Kemudian dia diasingkan ke Indi Flores. Jadi setelah 8 bulan itu Soekarno bebas, Soekarno dibuang ke Indi Flores. Kemudian eh, ya Soekarno diasingkan di Indi Flores pada tanggal 14 Januari 34 sampai 38, ya 4 tahun ya. Pada saat itu waktu pembuangan Soekarno itu membawa ibu mertuanya Inggit Ganasih, anak angkatnya yang namanya Ratna Juami, kemudian dirinya. Jadi berangkat ke Flores itu 4 orang. Ratna Juami yang masih kecil ya. Kenapa kok mengangkat anak? Karena Soekarno dan Inggit itu tidak memiliki anak. Jadi akhirnya mereka mengangkat anak yang namanya Ratna Juami. Nah, di gambar yang atas itu adalah Soekarno memimpin sutradara, menyutradarai pertunjukan yang namanya Kelimutu ya. Pertunjukan Kelimutu itu Soekarno berhasil membuat 12 naskah sandiwara. Kata karyanya yang pertama itu diilhami oleh Frankenstein ya, berjudul Dokter Setan ya. Jadi orang-orang di dramanya itu adalah yang buta huruf. Bagaimana Soekarno itu membuat suatu apa namanya pertunjukan itu karena apa bagaimana caranya dia melatih itu dengan cara menghafal, disuruh menghafal. Jadi orang Flores atau orang NTT itu banyak yang buta huruf. Jadi Soekarno mengajari mereka dengan cara menghafal. Nah, Soekarno sendiri yang menjual tiket tiket pertunjukan. Hampir 500 orang loh datang ke gudang ya. Jadi gudang dekat gereja di Flores itu disewa untuk menjadi gedung pertunjukan. Nah, yang foto di bawah itu adalah foto waktu Soekarno merenungkan uh, dasar negara di pohon sukun ya. Pohon sukun di depan rumahnya itu dia merenungkan bagaimana apa namanya dasar negara nanti Indonesia jika merdeka gitu. Tapi setelah beberapa tahun di Flores, Soekarno itu dipindahkan karena beliau mengalami malaria. Karena beliau mengalami malaria, akhirnya dipindahkan ke Bengkulu. Nah, ini gambarnya Inggit Garnasih, Soekarno, Ratna Juami, dan teman-temannya. Jadi Tamrin itu selaku anggota Volksrat yang ada di Jakarta itu mengusulkan protes atau mengajukan protes agar Soekarno itu dipindahkan dari ND ke Bengkulu. Setelah dipindahkan, akhirnya setelah di Bengkulu, Soekarno itu diminta Pak Hasanuddin. Nah, Pak Hasanuddin itu adalah ayah dari Fatmawati untuk menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Kemudian setelah menjadi guru di Muhammadiyah, Soekarno bertemu dengan Fatmawati ya. Fatmawati itu adalah siswa dari sekolah Muhammadiyah itu yang cerdas, pintar, aktif seperti itu.
Nah, Soekarno karena Soekarno itu jatuh cinta ya sama Fatmawati. Jadi Fatmawati itu seumuran dengan Ratna Juami, anak angkatnya Soekarno. Jadi Soekarno itu ingin menikah sama Fatmawati karena Inggit nggak bisa memberikan anak dan Soekarno ingin anak seperti itu. Fatmawati adalah anak Bapak Hasanuddin tadi ya. Terus kemudian akhirnya Inggit minta cerai. Tapi sebelum cerai, si Belanda datang, mohon maaf, si Jepang datang dan waktu itu 1942 itu terjadilah pecah perang Asia Timur Raya ya kalau kalian pernah membaca sejarah itu perang Asia Timur Raya Jepang itu berhasil menendang bokong Belanda ya. Dia berhasil menendang Belanda, kemudian hanya si Belanda pergi dengan terbirit-birit. Nah, tapi Soekarno itu sebelum dibawa apa namanya Jepang ke Bengkulu, Soekarno itu dibawa lari oleh Belanda biar Soekarno itu tidak diambil Jepang gitu loh, karena kan bahaya kan ya. Dia nggak dibunuh tapi dibawa lari oleh oleh Belanda dengan menempuh jarak 300 kilometer dari Bengkulu sampai ke Padang. Tetapi sebelum sampai ke Padang, Soekarno apa namanya? Jepang sudah menguasai Padang, akhirnya si Belanda itu melarikan diri. Waktu pelarian itu Soekarno membawa Riwu. Riwu itu adalah pembantunya yang dibawa dari Flores. Kemudian membawa Kartika. Kartika itu adalah anak angkatnya Soekarno yang dari Flores. Kemudian Inggit Garnasih dan Soekarno. Jadi dia lari gitu, dilarikan oleh Belanda gitu. Jadi si Kartika itu masih kecil karena perjalanan yang jauh, menembus hutan Bengkulu, kemudian menyeberangi sungai yang penuh buaya, perjalanan jauh 300 kilometer, naik pedati ya, sangat berat begitu ya. Kemudian Jepang itu datang, disambut dengan teriakan persahabatan oleh rakyat. Kemudian eh, Jepang kan mengatasnamakan dirinya adalah saudara tua Indonesia ya. Dan orang Indonesia berterima kasih karena Jepang telah menendang Belanda dari Indonesia gitu. Tapi Jepang awal-awalnya baik, ternyata lebih jahat gitu. Kemudian Kapten Sakaguchi itu meminta Soekarno untuk menemui komandan militer Fujiyama. Dan komandan militer Fujiyama itu mengatakan bahwa Jepang itu membutuhkan Soekarno ya. Dan ternyata Soekarno itu membutuhkan Jepang untuk apa namanya memanfaatkan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan seperti itu. Nah ini Jepang, nah, ini Jenderal Imamura ya. Kenapa nggak disebut penjajahan Jepang? Karena Jepang itu nggak menjajah ya, nggak menerapkan kolonialisme. Dia itu meminta Indonesia untuk memanfaatkan Indonesia untuk mengambil sumber daya alamnya gitu. Karena di Indonesia kan di Kalimantan itu kan sumber minyaknya banyak gitu. Untuk perang kan butuh tenaga apa namanya bahan bakar yang banyak ya. Akhirnya si Jepang itu tadi eh, memilih Kalimantan ya. Awalnya kan mendarat ke Tarakan ya. Karena Tarakan penuh dengan minyak tanah, sumber untuk bahan bakar itu. Jadi tidak penjajahan tapi pendudukan itu. Karena sementara ini sifatnya. Kemudian Soekarno dipanggil Jenderal Imamura ke Jawa. Nah, ini gambar Jenderal Imamura. Nah, kemudian dari Palembang, Soekarno, Inggit, Riwu, dan Soekarti. Soekarti itu adalah nama aslinya ya. Tapi Soekarno memberikan nama Soekarti itu menjadi Kartika.
pergi dari Jawa dengan menuju dari Padang menuju Jawa selama 4 hari. Kemudian Soekarno dan keluarga dijemput oleh Anwar Cokroaminoto, anak dari Cokroaminoto, kemudian Hatta dan Sartono. Jadi Jepang menyediakan rumah dan fasilitas dengan untuk Soekarno. Di kemudian hari, waktu Belanda datang ke Nusantara, Jenderal Imamura itu ditangkap. Pada saat itu Soekarno sudah jadi presiden. Jenderal Imamura itu dikasih kabar sama ya mata-mata ya. Jenderal Imamura, apakah kamu mau dibebaskan? Soekarno akan mengusahakan berbagai macam cara untuk membebaskan uh, Anda gitu. Tapi Jenderal Imamura nggak mau gitu. Mending saya mati sebagai samurai saja, saya nggak mau. Ya, terima kasih Soekarno sudah mau menolong saya seperti itu. Jenderal Imamura ya. Kemudian Jepang eh, banyak media asing setelah Indonesia merdeka itu mengatakan kalau Soekarno itu adalah kolaborator ya karena dia sebagai ikon dari kerja paksa Romusa zaman Jepang. Padahal sebenarnya Soekarno itu memanfaatkan kekuatan Jepang, kekuatan Dai Nippon. Karena apa? Seperti itu. Karena Indonesia belum memiliki kekuatan yang sekuat Jepang. Akhirnya dia memanfaatkannya dan ya mau saja dijadikan apa membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya begitu. Kemudian tahun 43 Soekarno memimpin putra dengan 4 serangkaian dan sukses begitu. Banyak rakyat yang simpati kepada Soekarno gitu. Nah, akhirnya si Soekarno menikah dengan Fatmawati ya. Ini adalah sedekatnya Fatmawati adalah Guntur Guru yang di pangku Soekarno itu adalah Ibu Megawati ya. Jadi Soekarno ingin memiliki anak, akhirnya dia menceraikan Ibu Inggit. Kemudian dia menikah dengan Fatmawati tahun 43. Berarti Soekarno umur berapa itu? 40-an tahun ya. Dan bayi pertama yang namanya Guntur itu oh, lahir pada saat azan subuh. Gitu. Nah ini ikon Soekarno yang dijadikan bahan pembicaraan internasional bahwa dia adalah kolaborator. Kayak teman-teman bisa lihat yang di bawah itu adalah pekerja Romusa dan Soekarno seperti menunjuk gitu. Nah, ini di, di apa namanya dicap sebagai kolaborator ya ini. Mau tidak mau ya Soekarno mau gitu karena ini menurut Soekarno itu sangat membantu Indonesia untuk meraih kemerdekaan gitu karena Jepang itu sangat kuat nggak mungkin apa namanya rakyat itu bisa melawan Jepang yang masih kuat seperti itu. Nah ini di Bogor ya. Nah, oh, ini sangat dikritik sama internasional apa sama media asing. Oh Jepang apa Soekarno itu kolaborator Jepang begitu. Nah ini tahun 8 Januari tahun 44 dibentuk Jawa Hokokai. Kemudian tahun 29 tahun 45 itu sidang PPKI yang pertama, BPUPKI yang pertama. Oh, Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widodiningrat dan Soekarno itu eh, menyatakan atau berpidato apa namanya tentang Pancasila yang dia renungkan berjam-jam di pohon di halaman rumahnya gitu. Pohonnya tadi loh, pohon sukunnya tadi. Kemudian tahun 45, 8 Agustus itu, Soekarno, Hatta dengan Dokter Soeharto, dokter pribadinya Soekarno itu dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk menyerahkan proses kemerdekaan itu di tangan Soekarno-Hatta ya.
Setelah tiba itu tanggal 15 Agustus ternyata Jepang itu sudah menyerah dan apa namanya oleh pemuda didesak begitu, didesak untuk memerdekakan gitu, segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi Soekarno kekeh gitu ya, sudahlah kita itu tanggal 17 Agustus aja proklamasinya, karena Soekarno itu orang yang Jawa yang percaya mistik gitu loh. Jadi 17 itu adalah angka suci ya, dan pada saat itu hari Ramadan. Kemudian Jumat 17 Agustus itu bertepatan dengan Jumat Legi. Jumat itu baik dan Legi itu kan manis ya. Jadi Soekarno kekeh ini 17 Agustus aja deh, jangan kalian itu suka-suka sesukanya sendiri ya, ngatur-ngatur Bung Karno itu. Pemuda kan seperti itu ya, biasa gerusa gerusu begitu. Dan akhirnya kesuwen ya Soekarno itu akhirnya diculik sama pemudanya. Dan menurut Soekarno penculikan itu sangat membuat apa namanya rundown acaranya tuh jadi berantakan gara-gara pemuda yang sangat kepala batu itu gitu. Kemudian kemudian proklamasi kemerdekaan. Ini proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus jam 9 pagi ya. Jadi ini ditulis di rumah kediaman Maeda karena biar aman begitu. Kemudian revolusinya dimulai. Revolusi dimulai itu dan perang yang dahsyat yang ditulis di dalam buku itu adalah perang Surabaya karena banyak sekali korban yang berjatuhan, kepala putus di mana-mana dan sebagainya gitu. Banyak sekali korbannya. Kemudian Inggris tuh meminta Soekarno untuk datang ke Surabaya gitu karena perjuangan rakyat itu sangat luar biasa dan sangat kewalahan si Inggrisnya. Kemudian Soekarno dan Hatta datang ke Surabaya untuk mengamankan, maksudnya untuk pemberhentian tembak menembak atau gencatan senjata gitu. Tetapi setelah diamankan lah, Nika itu malah menembaki lagi tuh, sangat licik seperti itu. Karena makin tidak aman keadaan Surabaya, Jakarta seperti itu, eh, Soekarno membawa bayi Indonesia tanggal 4 Januari 46 itu pindah dari ibu kota Jakarta ke Yogyakarta ya, naik kereta api dengan gerbongnya itu gerbong barang gitu ya. Dia tidak didor oleh tentara Nika. Kemudian perang melawan Belanda itu sangat banyak ya, ada perang namanya perang 5 hari 5 malam di Semarang, kemudian Medan Area, kemudian Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, Pertempuran Surabaya, itu perang karena Belanda menginginkan kembali Indonesia di tangan Belanda. Akhirnya terjadi perjanjian Linggarjati dan isi perjanjian Linggarjati itu Belanda itu hanya menguasai Republik Indonesia dari Pulau Jawa dan Sumatera segitu. Jawa, Madura, dan Sumatera begitu. Tetapi Belanda itu mengingkari perjanjian Linggarjati dengan melakukan aksi polisionil ya. Dia menyerang lagi kantong-kantong yang sudah benar-benar itu punya Indonesia, diserang lagi itu. Kemudian akhirnya terjadilah perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville itu juga di apa? Belanda juga menyerang lagi hasil perjanjian Renville. Akhirnya tanggal 48 itu terjadi agresi militer Belanda kedua dan Soekarno itu ditahan, diasingkan ke Rantau Prapat Barastagi, kemudian dipindah ke Pulau Bangka begitu. Dan akhirnya Belanda sebenarnya sudah budrek yang ngurusin Indonesia yang banyak gitu, perlawannya di mana-mana. Akhirnya eh, apa namanya terjadilah nanti akhirnya ada kesepakatan adanya KMB.
Oke. Jadi setelah itu KMB Soekarno Hatta menjadi Soekarno itu akhirnya menjadi presiden RIS ya, yang disahkan di Jogja atau dilantik di Jogja menjadi presiden RIS. Saat Indonesia sudah merdeka, sudah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, RIS gitu. Belanda mengakui apa proklamasi atau berdirinya Republik Indonesia itu bukan 17 Agustus ya. Belanda mengakui adanya Republik Indonesia itu Desember 49 karena KMB. Baru Belanda itu mengakui bahwa Indonesia itu adalah republik merdeka tanggal 17 Agustus 45 itu baru diakui Belanda tahun 2017. Jadi selama ini Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia atas dasar KMB tahun 49. Belanda memang licik itu. Terus isi KMB itu juga harus membayar hutang ya. Membayar hutang banyak sekali ya Indonesia. Harus membayar hutang banyak kepada Belanda. Padahal kan yang bikin onar Belanda, yang membayar hutang itu harus orang Indonesia seperti itu ya. Sangat busuk memang Belanda ya. Kalau sebenarnya Soekarno tidak membenci orang Belandanya, tapi Soekarno itu membenci kolonialnya, sistem kolonial yang Belanda lakukan gitu. Nah ini, setelah kemerdekaan Soekarno itu pernah di percobaan pembunuhan beberapa kali ya. Yang paling teringat di dalam pikirannya itu waktu peristiwa Cikini ya. Cikini itu sekolahnya Guruh dengan Mega. Dia yang mengotai dari peristiwa Cikini adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Jadi teman kosnya Soekarno itu menginginkan apa namanya negara Islam, dan si Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo itu menginginkan membunuh Soekarno dengan melempar bom 5 kali ya, lima kali bom diledakkan di Cikini. Banyak sekali yang korban luka-luka. Akhirnya si Kartosuwiryo itu ditangkap. Kartosuwiryo itu ditangkap dan dihukum mati oleh Soekarno. Walaupun Kartosuwiryo itu adalah teman masa kecilnya eh, Soekarno, tapi kan karena Indonesia sudah bentuknya republik ya, kemudian dasarnya Pancasila, nah, Kartosuwiryo menginginkan Islam ya, itu kan melanggar suatu kejahatan ya. Hanya walaupun dia teman kosnya waktu di rumahnya Pak Cokro, si Kartosuwiryo apa namanya dihukumi gantung sama Soekarno. Mungkin itu saja dari saya. Dilanjutkan sama diskusi saja. Terima kasih, eh, Mbak Lala. Silahkan dilanjut. Oke, Masya Allah, terima kasih Mbak Rurun. Jadi tadi Mbak Rurun itu, Mbak Rurun, sorry, Bu Rurun, Bu Hairun, Bu Hairun Nikmah. Ya, tadi beliau sudah memberikan suatu, apa ya, gambaran, tentu gambaran mendalam tentang perjalanan hidup Bung Karno ya. Kalau tadi kita mendengarkan beliau menjelaskan mengenai buku itu kan menjelaskan tentang dari masa kecilnya hingga menjadi proklamator begitu ya Bu Rurun ya, dan Presiden pertama Republik Indonesia dan perjuangannya yang tak kenal lelah tentunya demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Oke, baik, kita akan open diskusi. Yang mau bertanya boleh di kolom komentar, menandai ya siapa yang mau bertanya. Kita buka sesi diskusi. Ini mahasiswanya Bu Rurun, ayo bertanya pada dosen kalian ini, dosen apa ya? Dosen mata kuliah apa ya, Pidana, Bun? Pak.
Ini bisa masuk ke sejarah Indonesia kontemporer ya. Nah, itu dia. Ada ya ini mahasiswanya di sini ya. Kayaknya ada beberapa ya. Hmm, coba nih. Siapa yang mau bertanya? Kita open pertanyaan. Karena menurut tadi kalau kita mendengarkan Bu Rurun itu kan ini sebuah seperti autobiografi begitu ya Bu Rurun ya Ya tentang benar, ini Soekarno biografi. sendiri begitu. Autobiografinya Bung Karno ya. Tapi yang Iya, nulis autobiografi. Sidi Adam, wartawati Hmm. dari Amerika. Oh, begitu. Ya. Makanya awalnya memang berbentuk berbahasa Inggris ya. Iya, Inggris ya. diterjemahkan dari bahasa Dasar. Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya mudah dipahami jadi. Hmm. Saya cek di Shopee ya, yang asli itu harganya 120.000. Kalau mau beli ya, kalau kalau mau beli bukunya sih. Oh, iya, iya, iya. 120.000. Tuh, siapa Iya. yang mau beli bukunya boleh. Mm-mm. Ini siapa nih yang mau bertanya nih? Nggak ada guys kayaknya. Nggak apa-apa ya, ya kan? Nggak akan Iya, ada nggak nih? belum ada kayaknya. Atau mungkin Hmm. karena ini kan sudah ada ya di apa? Di sekolah mungkin ya. Sudah terbiasa kalian mendengarkan ini ya. eh, Peristiwa-peristiwa mungkin seperti itu. Tapi kan tentu ini seharusnya lebih detail ya dalam buku ini ya. Iya, Berbeda pasti isinya kalau kita mengajar di sekolah-sekolah karena ini merupakan suatu buku tentang apa? Suatu perjalanan penuh perjuangan begitu. Dari iya. masa kecil yang sederhana ya kemudian tentang sebentar tentang pendidikannya begitu. Oh iya 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 iya. Ini saya harus buka WA dulu nih berarti. Sebentar sebentar. Bentar ya. Saya buka email dulu karena maaf ya laptopnya memang sudah tua. Ini lagi dong Bu Dokter. Iya jadi harus pindah email dulu baru saya buka di sini. Karena nggak bisa kalau di ituin ke WA lama. Oke, sebentar. Oh ya, sebenarnya ada yang beberapa wartawan itu mengatakan Soekarno itu adalah komunis ya. Itu tidak benar sebenarnya. Tapi memang kenapa Soekarno itu lebih condong ke timur? Karena Soekarno yang membantu proses atau membantu pembangunan republik itu banyaknya dari Moskow ya. Hanya Hmm. Soekarno dicap sebagai orang lebih ke timur, padahal tidak seperti itu. Nah kan Soekarno meminta bantuan ke Amerika, tapi tidak ada tanggapan yang membuka itu adalah eh, membuka peluang itu adalah dari Moskow, gitu. Hmm. Dari Cina. Akhirnya Soekarno membuat poros Jakarta Peking gitu ya. Jakarta, Pyongyang, Peking, terus Moskow seperti itu. Tapi orang-orang atau wartawan Amerika itu mengatakan Soekarno itu komunis gitu. Kok bisa komunis, Bung? Padahal Soekarno itu membunuh atau menekan surat kematian Amir Syarifuddin gitu. Karena dia terindikasi atau bersalah pada saat PKI Madiun tahun 48. Berarti membantah ya, Ya, jadi turun Soekarno ya. membantah kalau dia itu seorang komunis. Oke, perlu digarisbawahi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apakah Soekarno itu Ya, komunis? Nah, ini terjawabannya dari Bu Rurun. oke, Itu di dalam chat ada gift form di mana kalian bisa mengisi supaya nanti akan bisa mendapatkan sertifikat. Betul ya, Bu Rurun ya? benar. Ya, Jadi boleh teman-teman di sini yang hadir mengisi gift form yang sudah saya share di chat dan tentu juga kalau ada yang mau bertanya boleh nih kita masih open nih untuk diskusi ya.
Karena dalam buku ini memang sebenarnya menarik ya, karena tadi yang saya jelaskan bahwa perjalanan yang penuh perjuangan dari sosok Soekarno sendiri, dari masa kecil yang sederhana, atau kemudian juga pendidikannya hingga keterlibatannya dalam dunia politik. Jadi buku ini itu memang merangkum perjalanan panjang begitu ya, Bu Iya, Rurun benar. ya, Mm-mm. dan berliku tentunya dari sosok Bung Karno itu sendiri. Jadi kita sebenarnya diajak untuk merasakan nih pahitnya perjuangan melawan kolonialisme. Begitu ya Bu Rurun ya. Iya, Kemudian juga benar. kita Mm-mm. diajak merasakan pahitnya suatu kesedihan, tentu kerinduan akan atas kemerdekaan. Kemudian tadi juga dijelaskan ada penjaranya, pengasingannya, dan berbagai rintangan yang tak pernah eh, apa ya menyurutkan semangat Mm-mm. dan tekadnya dari sosok Bung Karno ini. Begitu. Begitu ya Bu Rurun ya. Iya, Kalau kita oh, oke. Hmm. ada yang bertanya nih, ada nggak? Tak ada nih kayaknya. Oh, anu ini. Waktu Apa? buku ini ditulis ya, Heeh. Fatmawati itu sudah bercerai ya sama Soekarno. Oh Jadi yang gitu. menemani Nah itu Bu ada Soekarno, bertanya Bu. ya, ya. Jadi yang menemani Soekarno waktu Mm-mm. penulisan buku ini adalah Ratna Sari Devi dan Hartini. Mm-mm. Istrinya, jadi kalau teman-teman tahu kan istrinya 9. Sebenarnya yang paling sering disebut Soekarno di dalam buku ini adalah Inggit Garnasi ya, istri yang Hmm. kedua gitu. Misteri kedua. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari Dias Mariska Putri Sabella, Masya Allah ya. Bu, izin bertanya nih. Katanya istri Bapak Soekarno itu banyak ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap daerah ada istrinya Bung Karno. Tetapi kenapa yang ditulis atau yang dikenal cuma beberapa saja? Boleh dijawab, Bu Rurun? Iya, sesuai dengan apa presentasi saya tadi, Soekarno itu memang pecinta wanita ya. Jadi istrinya Oh, ada lagunya ya. Ada lagunya loh. ada 9 ya Mbak Tias. Istrinya ada 9. Yang pertama Siti Utari tadi, anak Cokroaminoto. Kemudian yang kedua itu ada Inggit Garnasi. Kemudian yang ketiga itu adalah Fatmawati. Orang cuma tahu mungkin Fatmawati ya. Tapi kalau kalian tahu, setelah Soekarno itu jadi presiden, Soekarno ingin menikah lagi. Fatmawati itu datang ke rumah Inggit Garnasi untuk memohon maaf sama Inggit Garnasi gitu. Ibu kan dia dianggap anaknya kan ya dulu waktu di Bengkulu. Ibu Hmm. mohon maaf saya sudah pokoknya menyesal lah ya gitu. Terus sama Inggit cuma di kalau kamu nggak mau dicubit jangan nyubit gitu. Dan Soekarno itu setelah menikah dengan Fatmawati kemudian bercerai karena Soekarno menikah lagi dengan Hartini. Terus ada yang namanya Kartini Manopo, Heldi Jafar, kemudian Ratna Sari Devi. Intinya ada 9 ya isinya. Saya kurang begitu uh, hafal. Sebenarnya banyak kok kalau kalian tahu istrinya 9 ditulis. Tapi kalau di dalam buku ini yang ditulis cuma 4 istrinya. Yang pertama itu Siti Utari, kemudian Inggit Garnasih, Fatmawati dan Kartini gitu. Kartini kok Artini? Hartini ya. Hartini. Nah, Hartini itu punya 2 orang anak juga, Taufan dan siapa satunya. Di sini ada. Juga ditulis disertakan istrinya yang dari Belanda, istrinya yang dari Jepang ya waktu Soekarno di Jepang itu dia jatuh cinta. Umur Soekarno sudah mbah-mbah ya 50-an tahun ya. Itu 60-an tahun ya. Itu nikah sama Geisha. Geisha itu eh, Naoko Nemoto. Geisha itu adalah seorang penari atau eh, apa ya? Penghibur kelas tinggi gitu ya. Penghibur maksudnya dia menari gitu. Geisha ya, Geisha Iya, iya. di Jepang itu dia menikah dengan si Naoko Nemoto itu punya anak satu tapi belum sempat melihat anaknya Soekarno sudah Soekarno jadi tahanan rumah Orde Baru. Akhirnya Naoko Nemoto yang diganti namanya Ratna Sari Devi itu melahirkan di Jepang seperti itu. Jadi kenapa yang ditulis beberapa sebenarnya enggak Mbak, tapi yang paling terkenal mungkin ya itu yang 4 itu.
Dan yang paling dicintai itu Ibu Inggit Garnasih gitu. Sayangnya Ibu Inggit tuh nggak punya anak itu, mandul mungkin ya kalau Iya, istilah iya. sekarang itu. Hanya Soekarno menceraikan Ibu Inggit, menikah dengan Fatmawati, punya anak 5. Iya, Mungkin iya. seperti itu. Ya, begitu ya jawabannya Mbak Dias ya. Tentu kalau kita lihat memang Bung Karno itu memiliki karisma dan daya tarik sendiri begitu ya Mbak Rurun ya. Ya. Jadi karena Soekarno dikenal sebagai sosok yang karismatik, berwibawa, tentu itu membuat wanita-wanita itu menjadi tertarik pada beliau. Gitu. Ya, mungkin itu eh, jawabannya gitu. Mungkin kalau kalian ya sekarang Soekarno umur 60, dia seorang presiden yang karismatik. Kalian mungkin mau loh jadi istrinya gitu. Nah, Boleh itu tadi berisiko ya. bebas. Karena beliau mempunyai karismatik gitu kan, sehingga itu yang Iya, membuat daya tarik para wanita-wanita zaman dulu begitu. Mungkin zaman sekarang beda cerita mungkin ya. iya. Oh, ya, walaupun sudah jadi mbah gitu, mau banyak yang mau. Ada yang istrinya itu siapa ya namanya? Itu masih SMA, dia nikahinnya. Ya, dia ke sekolahannya memberikan sambutan arahan, lihat siswa yang cantik dinikahi dia. Oh, langsung mau ya perempuannya ya Iya berarti. mau kan karena dia karismatik gitu. Iya itu tadi. Makanya sampai 9 istrinya. Ya, 9. Oke, Oke. ada lagi nggak nih dari mahasiswanya Mbak Rurun? Guru kok Mbak Rurun lagi? Bu Rurun, Bu Hairun. Siapa ya panggilannya kalau di kampus ya, Bu? Ibu Rurun. Oh, Ibu Rurun. Iya, Ibu Rurun. Ibu Mungkin ada lagi. Hairun. Ini masih ini apa ya? 13 partisipan Apa-apa aja. ya? Ini nanti sebentar belum selesai. Oke. Nih ada lagi. Izin tanya ya, seberapa besar pengaruh Marxisme bagi Soekarno? Karena Soekarno sendiri mengatakan mekanisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Bagaimana, Bu Hmm, Roron? Soekarno nggak mengatakan di bukunya Marxisme ya, sosialisme. Dia lebih ke sosialisme yang diterapkan di Indonesia ya. Kalau Marxis kan yang Kalmak ya, lebih ke sosialisme. Ya besar sekali kalau sosialismenya ya. Jadi karena Pak Cokro itu kan sosialisme Islam ya. Nah, karena Pak Cokro itu sebagai guru Soekarno, jadi dia terinspirasi juga dengan Pak Cokro yang menerapkan sosialisme. Karena sosialisme itu lebih cocok di Indonesia karena kultur budaya Indonesia sudah sosialis gitu. Jadi lebih tepatnya sosialisme kalau di buku ya, kalau di buku itu dia mengatakan sosialisme. Jadi marxisme itu adalah sosialisme yang ada di Indonesia gitu. Mungkin seperti itu Mas Fauzian. Oke, begitu Mas Fauzian. Bisa dipahami ya penjelasan dari Bu Rurun. Iya, waktu Oke. demokrasi terpimpin kan juga Soekarno membuat Nasakom ya, Nasakom ya. Nasionalis, sosialis, nasionalis, agama dan komunis itu. Ya. Jadi lebih ke sosialisme dan nasionalisme, agama dan komunis seperti itu. Tapi kalau dibilang Soekarno komunis itu juga enggak. Karena tahun 48 Soekarno menghajar komunis habis-habisan gitu. Jadi lebih ke sosialisme gitu. Karena terinspirasi dengan Pak Cokroaminoto sebagai gurunya. Itu mungkin bisa resen langsung ya. Nggak apa-apa. Nggak usah ditulis dulu nggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih Bu Rurun penjelasannya untuk pertanyaan dari Mbak Fauziah. Oke, ada lagi nggak nih dari mahasiswa Bu Rurun yang bertanya? Dipersilahkan ya, mumpung masih ada waktu. Biasanya aktivis PMI itu yang menunggu. Tapi Iya, ini ya. sepi banget ini ya. Mungkin Mungkin, karena aku anunya kurang mungkin ya mungkin caranya. karena weekend kali ya, jadinya Maybe karena weekend. karena biasa ya kalau weekend tuh punya waktu tersendiri kan Ah, kuliah ah. libur, jadi banyak yang Liburan. banyak tidak hadir karena seperti itu.
Jadi mungkin next kalau misalkan kita mengadakan diskusi seperti ini, menghindari weekend kali ya Bu ya, Oke, supaya mungkin. supaya rame gitu, sehingga Oh, ya. banyak mahasiswa yang bisa hadir, banyak mahasiswa yang bisa mendengarkan penjelasan dari narasumber-narasumber yang super keren dari Ngobras ini. Oke, ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Masih dipersilahkan loh oleh Bu Rurun. Oh ya, saya mau bertanya dong Bu Rurun. Ya, Iya, monggo. Bu Rurun Ya, kamu nggak bertanya, Ibu. enggak, saya tanya aja, penasaran kan Burun tadi bilang ya belinya tahun 2018 nih. Ya, Apanya? beli bukunya ini tahun 2018 kan tadi waktu Iya, opening gitu loh. 2018. Nah, ini udah 2025 loh, sampai berkali-kali membaca. Sebenarnya apa sih yang menarik Burun untuk membaca buku ini sehingga teman-teman yang hadir hari ini juga akan apa ya, meniru gitu. Oh ya ternyata itu ini benar-benar menarik untuk dibaca seperti itu. Oh, pertama karena sejarah itu kan biasanya ini bisa disebut sumber primer ya kalau meneliti sejarah karena yang nulis Bung Karno langsung. Ya walaupun autobiografi itu banyak subjektivitasnya ya. Ah, ah. Eh ini salah satu sumber primer yang bisa di, dirujuk untuk mahasiswa sejarah, terutama untuk melihat Indonesia tahun mulai tahun beberapa tahun kolonial, tahun apa namanya tahun kolonial sampai kemerdekaan dari sudut pandang Soekarno. Dan kenapa kok saya tertarik sama Soekarno ya? Karena Soekarno kan siapa yang nggak tahu Soekarno ya? Nah, Beliau karismatik tadi ya ya. karismatik, pecinta wanita, Masya kemudian Allah. unik, Ah, ah, ah. kemudian dia beliau itu presiden pertama dan Ah. apa namanya? Oh, memang memang menarik gitu. Saya Hmm. menarik dan bulannya kan Gemini ya, pasti dia tuh kreatif atau dan Oh, menarik gitu loh. udah langsung ke zodiak nih ya. Enggak, karena Soekarno juga mengatakan dia percaya seperti itu loh di bukunya Ah, gitu. iya, iya, iya. Dia percaya sama hal mistis, percaya Ah, dengan rasi bintang gitu dan ah, ah, ah. dia sangat apa? Sangat percaya diri gitu. Dia tuh mengatakan sangat kreatif kalau membuat Indonesia itu harus dengan kreativitas gitu. Hmm. Ya menarik juga. Bukan launching sih Mbak, ini saya belinya karena apa? Ada aja di Gramet terus saya beli. Um, masih bacanya beberapa bukan banyak kali ya, 2 kali ini saya baca, Oh, ya baca artinya memang lagi. memang semenarik itu untuk dibaca. Jadi teman-teman kalau mau baca masih ada di Shopee ini tadi juga Burun bilang Ya, dengan harga 120-an ribu kalian bisa mendapatkan buku yang semenarik ini. iya 120. Autobiografi dari Soekarno. Karena sebenarnya daripada dengan sumber-sumber lain sebenarnya lebih bagus ini begitu ya Burun ya. Karena sumbernya jelas begitu. Ya sumber sejamannya kan bisa di. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi nggak nih dari diskusi hari ini? Masih dipersilahkan, boleh monggo. Siapa yang bertanya? Mahasiswa-mahasiswa turun. Ada 13 yang hadir ya. Kalau dikurangin sama kita jadi 11 orang. Berarti masih ada 9 orang yang masih belum bertanya. Siapa nih yang bertanya? Masih dipersilahkan. Sambil juga boleh mengisi gift form yang sudah saya share ya untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat ya. Iya, gratis. Tentu ya gratis kan supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Siapa tahu jadi Iya, amal jariah kita ya, Bu. iya amin. Amin. Itulah fungsinya kita. Kita apa ya? Iya, Fungsinya kita memberikan ilmu-ilmu pada kalian semuanya. iya. Oh, untuk Mas Fauzian apa Mbak ini? Ini kalau tentang Marxisme Soekarno itu bisa baca bukunya Peter Kasinda ya. Itu ada yang membahas itu gitu. Marxisnya Soekarno. Tuh di buku itu ya tadi ya Buku di-share Peter sama. Kasinda ya, buku almarhum Peter Kasinda itu membahas tentang itu. Hmm. Kalau tentang istri-istri Soekarno juga ada bukunya. Percintaan Soekarno dengan gadis SMA judulnya kalau tidak salah itu. Ada yang diterbitkan komunitas bambu begitu. Soekarno pecinta wanita dan
anggotanya kan juga tadi banyak wanitanya ya. Pokoknya bekerja sama dengan wanita tuh Soekarno sangat semangat gitu. Oke, mungkin itu saja. Ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya lagi untuk siang hari ini, Masya Allah, ilmunya itu. Ya, minggu depan apa Mbak Lala? Mau ngisi Ah, apa Mbak Lala? ah, kok minggu depan saya gimana sih Ibu? Ibu gimana? Apa maksudnya mau ngisi apa gitu? Atau teman-teman mau ada ide, mau Nah, diskusi? boleh. Nanti kalau ada dari teman-teman di sini yang mau, tuh saya pengen ini, boleh tuh nanti Gurun mencari Nah, narasumber yang Jos Markotop gitu ya, supaya bisa mengisi ngobras untuk next time. iya. Oke, masih ada nih yang bertanya nih dari Mbak Alvina Nurlaili. Bu, izin bertanya ya. Tadi Ibu Rubun menjelaskan bahwasannya Soekarno percaya hal-hal mistis. Jadi, apakah berita yang beredar mengenai Soekarno dan Nyi Roro Kidul itu benar, Bu? Oke, boleh dijawab, Bu Rubun. Kalau di bukunya nggak dijelaskan Apa ya sayang? Soekarno menikah dengan Nyi Roro Kidul. Jadi Soekarno itu Di sana deh. Gitu. apa namanya? Soekarno itu memang ada sih hotel yang ada Nyi Roro Kidulnya khusus ya. Tapi sebenarnya kalau kita tinjau lagi dengan kisah mistis tuh, apakah Nyi Roro Kidul ada atau enggak itu menurut saya enggak ada ya, karena itu hanya upaya masyarakat untuk menakut-nakutin nelayan di pantai selatan ya. Akhirnya adanya mitos Nyi Roro Kidul begitu. Karena adanya mitos karena ombak di pantai selatan itu sangat besar, akhirnya nelayan dan masyarakat tuh menakut-nakuti masyarakat agar berhati-hati dengan mitos Nyi Roro Kidul gitu. Itu ada dalam tesis saya ya, kalau tidak salah itu untuk menakut-nakuti nelayan itu diadakan mitos-mitos yang seperti itu. Dan kenapa kalau ke pantai itu dilarang menggunakan warna hijau, nanti umpamanya kita berbahaya atau tenggelam misalnya sampai Jepang bayi di tenggelam. Nah, itu kalau kita itu pakai warna hijau itu tidak terlihat gitu. Akhirnya mitosnya seperti itu. Kalau di dalam bukunya tidak dijelaskan Soekarno itu eh, apa ini? Apa dengan Nyi Roro Kidul tidak dijelaskan ya. Mungkin itu juga mitos dari masyarakat saja ya kemungkinan. Tapi kalau Hmm, kita logikakan ya itu nggak ada sebenarnya ya. iya. Itu nggak masuk logika gitu loh. Itu tadi secara logikanya itu untuk menakut-nakuti nelayan biar menakut-nakuti masyarakat biar berhati-hati pada saat ke pantai selatan. Oh, begitu nih, Mbak. Siapa tadi? Alvina ya. Jadi memang Iya. meskipun Bung Karno itu seorang modernis dan pemikir progresif, tentu Soekarno juga apa tadi juga dikenal tidak anti terhadap kepercayaan-kepercayaan tradisional ya, Bu Rurun berarti ya. Ya, tapi untuk yang Nyi Roro Kidulnya saya kurang tahu ya itu. Mungkin itu juga mitos. Soekarno dengan Nyi Roro Kidul itu hanya mitos gitu loh. Nggak nyata. Soekarno menikah dengan Nyi Roro Kidul itu Ya, juga mitos tentu mungkin kalau ya. kita ngomongin sejarah, iya, Ya, ya tapi kan yang namanya sejarah tentu harus ada bukti gitu ya, harus ada data, sudah harus ada tentu data. juga harus ada sumber yang jelas. Nah, mungkin kalau tentang yang mengenai Soekarno dan Nyi Roro Kidul itu apa namanya belum ada dasar yang kuat mungkin ya Burun ya untuk menyatakan Mm-mm. hal itu begitu. Jadi lebih ke tadi yang dijelaskan sama Burun ya, lebih cenderung mitos atau legenda gitu ya yang berkembang di kalangan masyarakat sana. Pantai Selatan kan. Iya. Mm. Jadi pantai selatan. Karena orang selatan itu kan lebih kental anunya, mistis-mistisnya ya. Jogja itu kan juga kental mistis-mistisnya gitu. Iya. Sebenarnya Begitu, seperti itu. begitu Mbak Alvina Nurlaili.
Berarti ini yang hadir semua jurusan sejarah nih Bu Rurun, atau bagaimana? Kurang tahu ini. Saya kan ada grupnya. Iya kayaknya ini. Oh, orang sejarah. Oh, enggak juga sih, teman saya juga ada nih. Oh begitu. Oke, baik. Siapa lagi yang bertanya nih? Masih dipersilahkan bersama Bu Rurun. Siapa yang bertanya boleh. Atau mungkin kalau ikut itu iya ya, karena ini weekend ya. Mbak Lala Iya, kemarin sama saya hari apa sih? kayaknya bukan weekend. Karena kalau Oh iya saya, ya. karena saya nggak di rumah. Pokoknya kalau saya mengisi itu saya lebih baik gak di rumah gitu Bu Rurun ya, supaya kondusif ketika mengisi. Karena kalau Oh weekend iya, itu suka. hari Jumat kayaknya ya kemarin ya. Iya, mungkin ya saya lupa. Bulan beberapa bulan lalu itu Jumat Iya. katanya. Jadi bisa dievaluasi untuk ke depan ya. Kalau Oke misalkan ya. kita ngisi jangan di weekend kali ya. Jangan di Bener. karena nanti sepi krik-krik nih. Ini Ini tiga ya belas krik-krik nih. biasanya rame ya. Iya kemarin rame sih. Nah, Atau mungkin ada masukan nanti diskusi apa gitu. nah boleh boleh boleh. Kita menerima masukan ya. Siapa mau Hmm. boleh di. Ini sebenarnya kan proyek, oh bukan proyek ya. 1 bulanan ada gitu loh. Silakan mau diskusi apa gitu. Ah ya Atau betul. Mbak Lala mau nyarankan diskusi apa gitu yang menarik gitu. Bedah Saya tesis juga bisa sih, bedah tesis. Bedah skripsi juga eh, bisa. mm. Pokoknya yang Tapi berhubungan sih. tapi kita tuh turut mengapresiasi nih untuk yang hadir hari ini ya. Walaupun 13 orang Mm-mm. ini dengan weekend masih semangat untuk hadir, masih semangat untuk bertanya gitu ya. Walaupun banyak godaan yang merintang datang gitu ya di weekend, tapi ternyata teman-teman masih semangat untuk bisa hadir hari Iya, ini. oke. Mungkin ada yang tanya lagi. Ada yang tanya lagi nggak nih? Boleh ya, masih dipersilahkan. Oke, mungkin nggak ada Mbak Lala. Udah, nggak ada nih, beneran nih. Iya, mungkin sudah mau ini Oke, kalau gitu, kita, foto-foto Mbak, screenshot Mbak apanya? yang datang. Yang datang di screenshot nih. Iya, iya. Mungkin kita foto dulu kali ya, yang datang. Gimana, Burun? Bisa di screenshot nggak? Kamu aja coba. Sebentar ya. Ini biar nongol semuanya gimana nih? Karena yang nongol di layar saya cuma bururun soalnya. Iya kan? Iya, cuma bururun. Nggak bisa nongol semua. Gimana ya supaya bisa nongol semuanya? Sebentar nih, kita otak-atik dulu ya. Maklum nih ibu-ibu ya. Karena kalau di layar saya cuma bururun doang yang datang. Yang ada. Yang 13 partisipan yang lain nggak kelihatan. Kalau nggak di foto di handphone kali ya, saya foto lewat HP. Tapi tetap aja nggak kelihatan. Oh, BTW suaranya masih nggak ada nih, Burun. Lupa di onin tuh suaranya. Suaranya Burun nggak kedengeran. Oke, Nah, ini Pak suruh screenshot admin. iya boleh boleh. Karena kalau di saya layarnya cuma Burun doang. Iya kan? Iya, Iya sih, Burun layarnya ada siapa nih? 2 orang doang. Sama aja kan? Ya sama sama saya. Ini saya cuma satu doang nih. Udah, iya. Udah nih. Udah. Oke, sudah. Terima kasih. Oke.
Baik, kalau gitu kita closing nggak nih, Bu Rurun? Iya, silakan. Oke, terima kasih Bu Rurun ya dari berbagai pemaparan dan diskusi hari ini. Mungkin kita bisa tarik benang merah bahwa peran Bung Karno itu memang sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi adalah sebuah apa ya, seperti manifestasi gitu ya, kepemimpinan yang otentik dan juga yang berpihak seperti itu. Tentu ada apa ya? Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan suatu inspirasi, ada insight-nya, ada motivasi bagi kita semua ya untuk terus meneladani semangat perjuangan dari Bung Karno, khususnya dalam konteks ini ya di kepekaan terhadap suara rakyat begitu. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta diskusi atas partisipasinya yang sudah aktif dan tentu atas perhatiannya. Terima kasih. Dan kita juga mengapresiasi sekali lagi yang sudah hadir menyempatkan waktu ya untuk bisa datang di diskusi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama jalannya diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Terima teman-teman, terima kasih Mbak kasih. Lala. Sama-sama. Oke, stop recording. Senyum-senyum burun mau saya foto. Senyumnya burun. Oke.